wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman online maupun offline. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan berbagi sedikit motivasi teruntuk maba, yaitu yang berjudul Sepucuk Surat Teruntuk Maba 2021. Akun media sosial saya kembali dipenuhi oleh kabar pendaftaran jalur undangan, baik itu Senam PTN, Senam PN, Span PTKIN, dan yang lainnya. Saya jadi teringat dengan perjuangan keras saya ketika ingin masuk kuliah dan ketika ingin tembus kampus impian dengan prodi yang diidam-idamkan. Saya tidak akan menanyakan bagaimana hasilnya nantinya kepada kalian, karena sesuai judul postingannya, kemungkinan orang yang menemukan tulisan ini adalah orang yang sedang berada di posisi itu. Saya tahu bagaimana rasanya deg-degan untuk melihat hasilnya. Harap-harap cemas memang, apalagi jika sistem error karena banyaknya peserta yang mengakses link yang sama. Sudah menunggu lama bolak-balik cek HP atau laptop untuk melihat hasil pengumumannya, tapi belum juga bisa dilihat hasilnya. Ketika sudah terhubung dan ternyata hanya tulisan merah dengan kata maaf. Ya, saya tahu yang menunggu hasil bukan hanya kamu saja, tetapi orang tuamu, kakakmu, adikmu, dan yang lainnya, bahkan keluarga besarmu. Apalagi ada perasaan tidak kuat untuk menyampaikan hasilnya kepada orang tuamu. Ya, berat memang. Bahkan mungkin di depan mereka kamu berusaha untuk tegar, berusaha meyakinkan kedua orang tuamu mungkin bukan di sini rezeki, mungkin di jalur lain kamu akan terima. Meskipun diam-diam kamu menangis dan mencurahkan segala isi hatimu kepada Sang Pencipta. Mungkin sering terlintas di pikiranmu, mengapa teman-temanku yang lain dengan mudahnya diterima di jalur undangan, sedangkan aku apa? Gak ada hasilnya, gak diterima sama sekali. Bahkan mereka yang tidak minat untuk kuliah, mereka diterima di jalur undangan, sedangkan aku yang minat sekali untuk kuliah tidak diterima di jalur undangan. Teruntuk kalian yang sedang berjuang, ya, saya tahu perasaan seperti itu, karena saya pun pernah merasakannya. Ketika berada di posisi itu, memang kita butuh mental yang kuat. Untuk menghadapi itu semua. Namun, yakinlah, ada saatnya di mana Allah memberikan kamu jalan keluar di semua masalahmu. Mungkin saat ini jalur itu bukan pintu yang Allah berikan untukmu ketika saya di posisimu. Saat ini ada beberapa hal yang saya akan ingat sebagai panutan langkahku saat itu. Yang pertama yaitu percayalah bahwa Allah akan memberikan semua jalan keluar dari masalahmu itu semua. Yaitu gini, saya ibaratkan jalur masuk kuliah itu dengan sebutan pintu. Sebelum menuju kampus, maka kamu perlu memasukinya melewati pintu tersebut. Anggap saja, ikhtiar yang kamu lakukan adalah kunci menuju kampus itu. Ketika kamu berhadapan dengan pintu A, dan kamu buka menggunakan kunci yang kamu punya, ternyata pintu itu tidak terbuka. Oleh karenanya, di sini perlu plan A, B, C, D, dan seterusnya. Selain itu, kalian baca juga cara masuk PTN, PTKIN, atau Poltek agar kamu memiliki banyak pintu atau peluang. Dengan harapan di antara pintu-pintu tersebut ada pintu yang cocok dengan kunci yang kamu pegang.
Percayalah bahwa Allah akan memberikan kamu jalan keluar atas masalahmu. Ingatlah sebagaimana dalam surat Al-Insyirah yang berbunyi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Yang kedua yaitu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Banyak usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan diri agar bisa menjawab soal-soal masuk perguruan tinggi atau PTN yang terkenal sangat sulit. Mulai dari sekarang, mengikuti les atau bimbingan belajar di luar sekolah, mengikuti tryout SBMPTN, SPAN PTKIN, dan yang lainnya. Entah itu yang diadakan oleh bimbel sekolah, bimbel online, dan bimbel lainnya. Ya, usaha itu perlu kamu lakukan. Yang terpenting adalah usaha yang dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan kondisimu maupun kondisi keuangan orang tuamu. Selain berikhtiar, mulai belajar kita juga perlu sholat dan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga yaitu evaluasi diri sendiri. Coba kita kembali evaluasi diri kita sendiri. Apakah selama ini ikhtiar yang kita lakukan sudah maksimal? Coba tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah memang diri kita sudah pantas untuk tembus kampus impian yang diidam-idamkan oleh semua orang? Kita perlu muhasabah dan mengoreksi diri kita sendiri. Mungkin saja kampus impian itu terlalu jauh jangkauannya dengan keadaan diri kita saat ini. Jika memang kamu tetap menginginkannya, kampus impianmu itu, kamu bisa tetap memperjuangkannya. Kampus impianmu itu, jika kamu tidak lulus juga di tahun ini, mungkin kamu perlu berusaha lebih giat lagi untuk tembus kampus impianmu di tahun depan. Namun, jika kamu memang sangat ingin kuliah di tahun ini, mungkin kamu bisa menurunkan standar kampus impianmu. Banyak sekali PTN atau PTKIN atau swasta yang ada di Indonesia selain kampus impianmu itu. Mungkin kamu bisa membuka hati dengan memilih kampus lain, namun tetap dengan jurusan yang kamu minati. Atau mungkin saja jurusan yang kamu inginkan terlalu tinggi, apalagi dengan saingan atau peminat yang banyak. Nah, di sini kamu harus benar-benar memikirkannya. Apakah kamu sanggup bersaing dengan mereka? Jika tidak, kamu bisa memikirkan alternatif jurusan lain yang sesuai dengan minat yang kamu miliki. Yang keempat yaitu Allah memiliki skenario yang terbaik. Jika kamu tidak diterima di kampus A, masih banyak kok yang lainnya, kampus yang lainnya, entah itu kampus B, C, D, dan seterusnya. Meskipun itu bukan kampus yang diidam-idamkan, bolehlah kita coba. Keempat yaitu Allah memiliki skenario yang terbaik. Jika kamu ditolak oleh kampus, entah itu 2, 3, atau 1 kali, percayalah, nantinya kamu akan diterima di kampus entah itu kampus yang kamu idam-idamkan, entah itu kampus yang lain. Ya intinya percayalah. Teruntuk para pejuang calon maba 2021, memang masuk kuliah itu berbeda dengan masuk sekolah yang bisa dibilang lebih mudah. Apalagi sekarang ada sistem zonasi. Namun, masuk kuliah itu sainganmu anak-anak di seluruh Indonesia. Bahkan kakak kelas tahun lalu yang belum lulus juga ikut berjuang di tahun ini dengan harapan yang sama, yaitu agar bisa diterima di kampus impian. Teruntuk para pejuang calon maba 2021, semangat ya! Mungkin kalimat ini tidak bisa membantumu secara langsung,
Namun, hal tersebut bisa membangkitkan kembali semangat belajarmu yang membara. Teruntuk para pejuang calon maba 2021, pasti ada hikmah di balik semua ini. Dikala teman-temanmu dengan mudahnya masuk kuliah, kamu memiliki kisah perjuanganmu sendiri yang tidak didapatkan oleh teman-temanmu yang sudah diterima duluan. Mungkin suatu saat nanti kamu bisa seperti mereka, dan kamu nantinya yang akan memberikan motivasi-motivasimu yang dulunya gagal masuk kuliah karena ditolak oleh kampus, entah itu tidak diterima ataupun yang lainnya. Kamu bisa memotivasi adik-adikmu nantinya dengan kisah perjuanganmu sendiri. Jangan mudah menyerah hanya dengan mendapatkan 1 kali atau 2 kali kalimat maaf. Kamu masih dapat mencari dan membuka pintu peluang yang lainnya, sehingga pada akhirnya kamu akan mendapatkan kata selamat. Ingatlah, 1 kalimat selamat dapat mengalahkan banyak kata maaf yang sudah kamu dapatkan berkali-kali. Oleh karena itu, jika kamu mendapatkan kata maaf, maka maafkanlah dan move on untuk kembali fokus mengejar pintu alias peluang yang lainnya. Kesimpulannya yaitu, kamu gagal itu tidak apa-apa. Ini bukan akhir dari perjuanganmu, tapi awal dari semuanya. Ayo bangkit lagi. Mungkin sekarang kamu gagal, tapi suatu saat nanti ucapan selamat akan kamu gapai. Dan satu lagi, kita kuliah di mana saja itu sama aja. Yang penting niatnya untuk mencari ilmu, karena sebenarnya nama besar kampus itu disebabkan oleh mahasiswa itu sendiri, bukan mahasiswa yang dibesarkan oleh kampus. Dan universitas tidak menjamin kesuksesan orang. Tapi itu semua tergantung dari kamu sendiri yang menjalani untuk terus bergerak maju ke depan dimanapun kita kuliah. Mau negeri, swasta, atau yang lainnya, itu sama saja. Karena tergantung dari diri kita sendiri yang mau berusaha menjadi orang yang sukses atau berhasil. Dari aku, teruntuk maba 2021. Sekian motivasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang sukses di masa depan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.